Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, yang sangat saya banggakan, alhamdulillah, kalau kita berbicara mengenai sunnah-sunnah dalam berpuasa, khususnya sunnah dalam berpuasa di bulan Ramadan, banyak sekali. Sunnah adalah sesuatu yang bila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan bila tidak dikerjakan maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa demikian? Karena sunnah itu adalah sesuatu untuk kebaikan kita, manfaatnya kepada kita, maka rugi jika tidak dikerjakan. Terlebih itu untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Dalam hal kesunahan saya ingin mengutip dari sebuah kitab namanya I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in li Said Abi Bakrin al-Masyhur bi Said al-Bakri bin Said Muhammad Syadhu Ad-Dimyati al-Misri. Bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan-kesunahan di dalam berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, yang pertama adalah ghuslun, yaitu mandi. Mandi lailan, di malam hari. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mandi ini adalah termasuk ibadah. Jadi di bulan Ramadan kita sunnah untuk mandi di malam hari sebelum kita melaksanakan sahur. Tujuannya agar supaya kita membersihkan diri kita, batin kita, kita membersihkan apa-apa yang mungkin ada di telinga kita dan selempangan dan lain sebagainya, agar supaya kita ketika kita masuk dalam ibadah itu dalam keadaan suci dan bersih. Itu diantara kesunahan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sahur. Sunnah sahur di dalam dalam menjalankan ibadah puasa ini karena di dalamnya mengandung barokah. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah, karena dengan menjalankan sahur kita akan mendapatkan keberkahan, akan menambah kebaikan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam urusan sahur ini ulama menjelaskan sunnah ditakhir, sunnah sahur diakhirkan. Tapi dalam digaris bawahi malam yaqo fi syakin, yang penting tidak dalam kondisi ragu. Maksudnya kalau masih kira-kira kalau misalkan kita sahur di akhir ternyata khawatir dan ragu-ragu nanti akan tertinggal, maka mungkin sebaiknya tidak, ya. Tapi ini sunnah ditakhir. Nah, agar supaya kita tidak terjerumus dalam syak ini, maka ada perkiraan. Kata Nabi, qadrama bainahuma khamsina ayah. Jadi takhir dalam sahur itu perkiraan kita membaca 50 ayat. Ya mungkin bisa 15 atau 20 menit sebelum imsak. Atau qadrama yahsulu bihi sunnatat takhir. Yang penting kita sudah di akhir, di akhir. Yang ketiga adalah ketika kita sudah masuk di harinya, maka iktsarus shadaqah. Di bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, dalam urusan sedekah ini yang lebih bagus adalah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Terutama apabila kita mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan, sebaiknya itu didahulukan.
banyak sedekah. Karena berlipat ganda kalau di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah iktsaru tilawatin lil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini adalah kesempatan bagi para pemirsa yang mungkin masih belum begitu lancar dalam membaca Al-Quran, atau yang sudah lancar tapi punya target untuk memperbanyak, maka bisa dengan one day one juz, setiap hari 1 juz atau bisa 2 juz. Nah, ini bisa dibuat sebuah manajemen ya, sehingga dengan begitu kita akan terus istiqomah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, bagi yang masih belum begitu lancar, ini adalah kesempatan untuk belajar ya. Niat belajar juga nanti dapat pahala ya. Kan seandainya kita mempunyai keterbatasan, maka kita bisa cari teman dan sahabat kita untuk saling menyimak ya. Itu kesempatan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah kafu nafsin an ta'amin fihi syubhah. Kita berusaha untuk mencegah diri kita agar supaya tidak masuk makanan-makanan yang di dalamnya terdapat syubhat. Adalah makanan-makanan yang tidak jelas lah, tidak jelas. Tidak jelas pengelolaannya dan tidak jelas dari mana asalnya. Itu untuk makanan ya. Kita mencegah agar supaya tidak masuk syubhat. Kemudian kita juga mencegah diri kita agar tidak melakukan syahwatun mubahah. Syahwat itu ada 2, yaitu syahwat yang haram dikerjakan, ada syahwat atau sebuah keinginan yang masih dalam kategori boleh, tapi dalam berpuasa ini itu sunnah untuk tidak dilakukan ya. Sunnah ditinggalkan. Syahwatun mubahah itu diantaranya adalah keinginan mendengar sesuatu yang sebenarnya boleh tapi ini sunnah ditinggalkan. Contoh mendengarkan lagu-lagu yang non-islami, lagu dangdut dan lain sebagainya yang mungkin itu mengarah kepada hal-hal yang kurang baik ketika kita dengar di bulan Ramadan. Kemudian dari penglihatan yang kalau di sini oleh ulama dicontohkan melihat emas dan melihat perhiasan, ini sunnah untuk kita lakukan. Jadi kita meninggalkan tidak melihat dan mentengin emas ya. Karena kalau kita sering melihat emas, mungkin itu akan ada sesuatu yang membuat gairah kita sehingga lupa untuk melaksanakan ibadah. Karena saking bergairahnya. Kemudian ada syahwatun yang mubahah yang lewat dari indera penciuman, yaitu mencium makanan-makanan yang lumayan lezat. Nah ini sebaiknya jangan kita tinggalkan, jangan sampai kita pentengin. Jadi kalau ada tetangga kita lagi masak enak, kemudian kita ada di sampingnya, sebaiknya kita menghindar kalau kita posisi, jangan malah menikmatinya. Okay. Kemudian yang selanjutnya, kesunahan dalam ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah takjilul fitrin, yaitu kita mempercepat melaksanakan iftar, berbuka puasa. Tapi garis bawahnya adalah idza tayaqqanal ghurub, kalau memang sudah yakin bahwa ini sudah masuk. Jangan cepat-cepat, kalau masih belum adzan jangan terlalu cepat ya. Intinya kalau sudah yakin bahwa ini sudah masuk ghurub, sudah adzan maghrib, maka itu disegerakan. Kemudian yang selanjutnya dalam urusan iftar atau berpuasa atau buka puasa ini, kita disunahkan untuk iftar bitamrin ya. Kita berbuka puasa menggunakan kurma ya. Kalau memang nggak ada, maka bolehlah kita diganti dengan air. Para pemirsa dimanapun Anda berada, inilah kiat-kiat kesunahan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah ini sebagai bentuk takwa kita sebagai seorang muslim, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lengkapi dengan kesunahan-kesunahan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah ini,
Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.